Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini saya akan sharing latihan soal dan pembahasan tentang metabolisme. Langsung saja kita ke pembahasannya. Soal nomor 1. Perhatikan gambar bagan percobaan enzim berikut ini. Tabung 1 timbul gelembung dan bila diuji dengan bara api maka bara api menyala. Sedangkan tabung 2 tidak terjadi reaksi seperti pada tabung 1. Dari percobaan tersebut dapat disimpulkan bahwa kerja enzim. Untuk menjawab soal nomor 1 ini, kita lihat ke percobaan berikut ini. Pada tabung 1, di sini diberi perlakuan berupa H2O2 dan enzim katalase. Sedangkan pada tabung 2, di sini ada amilum, kemudian diberi perlakuan dengan enzim katalase. Pada tabung 1, H2O2 diberi perlakuan dengan enzim katalase. Ketika H2O2 diberi enzim katalase, maka H2O2 akan pecah menjadi H2O dan O2. Gelembung yang muncul pada tabung 1 ini adalah gelembung oksigen. Sedangkan pada tabung 2, ketika amilum diberi perlakuan dengan enzim katalase, ternyata tidak menunjukkan hasil seperti yang terjadi pada tabung 1. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa enzim katalase bekerja pada H2O2, tetapi tidak bekerja pada amilum. Dengan demikian, di sini enzim katalase bersifat spesifik. Artinya hanya memengaruhi satu macam substrat saja. Oleh sebab itu, dari percobaan tersebut dapat disimpulkan bahwa kerja enzim memengaruhi satu macam zat saja. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal nomor 1 ini adalah C. Soal nomor 2. Grafik berikut menggambarkan hubungan antara aktivitas enzim katalase dan suhu. Pernyataan yang sesuai dengan grafik tersebut adalah: untuk menjawab soal nomor 2 ini, kita lihat terlebih dahulu faktor-faktor yang memengaruhi kerja enzim katalase. Di antara faktor-faktor yang memengaruhi kerja enzim katalase adalah: pertama, derajat keasaman atau pH. Dari grafik berikut ini dapat diketahui bahwa pH optimum untuk kerja enzim katalase adalah pada pH 7. Kemudian faktor yang memengaruhi kerja enzim katalase yang kedua adalah suhu. Dari grafik berikut ini dapat kita ketahui bahwa kerja enzim katalase optimum pada kisaran suhu sekitar 38 derajat Celcius. Kemudian faktor yang memengaruhi kerja enzim katalase yang ketiga adalah konsentrasi enzim. Berdasarkan grafik berikut ini dapat kita simpulkan bahwa semakin banyak konsentrasi enzim yang diberikan dalam suatu reaksi, maka kecepatan reaksi juga semakin meningkat. Jadi dapat disimpulkan bahwa konsentrasi enzim berbanding lurus dengan aktivitas enzim tersebut. Dan faktor yang memengaruhi kerja enzim katalase yang keempat adalah konsentrasi substrat. Dari grafik ini dapat disimpulkan bahwa penambahan konsentrasi substrat meningkatkan aktivitas enzim dalam mengatalisis substrat tersebut, tetapi sampai pada batas tertentu. Apabila substrat terus-menerus ditambahkan sampai pada batas tertentu, maka aktivitas enzim tidak akan meningkat lagi karena enzim telah jenuh dengan substrat. Sekarang kita kembali ke soal. Pernyataan yang sesuai dengan grafik tersebut adalah: berdasarkan grafik ini kita bisa melihat bahwa enzim katalase mulai mengalami penurunan aktivitas pada suhu sekitar 39 derajat Celcius. Oleh sebab itu, jawaban yang tepat untuk soal nomor 2 ini adalah E, yaitu enzim katalase mulai mengalami denaturasi pada suhu sekitar 39 derajat Celcius. Soal nomor 3.
Asam sitrat merupakan inhibitor non-kompetitif yang menyebabkan enzim fosfofruktokinase menjadi tidak aktif. Hal ini terjadi karena asam sitrat. Untuk menjawab soal nomor 3 ini, kita perlu mengetahui terlebih dahulu tentang inhibitor. Inhibitor adalah zat yang menghambat kerja enzim, sehingga kecepatan reaksi enzimatis akan menurun. Secara umum, inhibitor dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah inhibitor kompetitif, dan yang kedua adalah inhibitor non-kompetitif. Pertama, kita akan membahas terlebih dahulu tentang inhibitor kompetitif. Berdasarkan gambar berikut ini, kita bisa menyimpulkan bahwa inhibitor kompetitif adalah inhibitor yang memiliki bentuk menyerupai substrat. Inhibitor kompetitif ini bersaing dengan substrat untuk menempati sisi aktif enzim. Ketika inhibitor kompetitif ini telah menempati sisi aktif enzim, dengan demikian substrat tidak akan bisa menempati sisi aktif enzim lagi, sehingga proses katalisasi substrat untuk dijadikan produk menjadi terhambat. Kemudian yang kedua adalah inhibitor non-kompetitif. Berdasarkan gambar ini, kita bisa melihat bahwa inhibitor non-kompetitif adalah inhibitor yang menempati bagian yang bukan sisi aktif enzim. Tetapi ketika inhibitor non-kompetitif ini menempati bagian yang bukan sisi aktif enzim, maka struktur sisi aktif enzim menjadi berubah, sehingga bentuk sisi aktif enzim ini tidak sesuai lagi dengan bentuk substrat, sehingga proses katalisasi substrat menjadi produk menjadi terhambat. Kita kembali ke soal. Asam sitrat merupakan inhibitor non-kompetitif yang menyebabkan enzim fosfofruktokinase menjadi tidak aktif. Hal ini terjadi karena asam sitrat merupakan inhibitor non-kompetitif, berarti asam sitrat akan menempati bagian yang bukan sisi aktif enzim, sehingga akan mengubah bentuk sisi aktif enzim. Dengan demikian, untuk soal nomor 3 ini, jawaban yang tepat adalah B, mengubah bentuk sisi aktif enzim. Soal nomor 4. Perhatikan diagram tahapan respirasi aerob berikut ini. Tahapan katabolisme karbohidrat yang ditunjuk oleh nomor 1 selain asam pirufat akan menghasilkan. Diagram berikut ini merupakan diagram respirasi aerob dengan bahan dasar glukosa. Di sini X adalah satu molekul glukosa. Kemudian molekul glukosa ini mengalami glikolisis menghasilkan 2 ATP, 2 NADH, dan 2 asam pirufat. Selanjutnya, asam pirufat ini mengalami dekarboksilasi oksidatif asam pirufat atau disingkat DOAP. Dalam proses DOAP ini akan melepaskan 2 CO2, 2 NADH, dan 2 asetil-CoA. Selanjutnya, asetil-CoA akan memasuki tahapan siklus Krebs. Pada siklus Krebs ini akan dihasilkan 2 ATP, 4 CO2, 6 NADH, dan 2 FADH2. Tahap selanjutnya dari proses respirasi aerob ini adalah transfer elektron. Transfer elektron ini akan menghasilkan 34 ATP dan 12 H2O. Dengan demikian, tahapan katabolisme karbohidrat yang ditunjuk nomor 1 selain menghasilkan asam pirufat, juga akan menghasilkan 2 ATP dan 2 NADH. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal nomor 4 ini adalah C. Soal nomor 5. Perhatikan jalur reaksi fermentasi alkohol berikut ini. Hasil reaksi yang terbentuk pada nomor 1, 2, 3, dan 4 secara berurutan adalah
Pada soal nomor 5 ini, kita akan membahas tentang proses fermentasi alkohol yang dilakukan oleh Saccharomyces cerevisiae. Pertama, di sini bahan dasar untuk proses fermentasi alkohol adalah satu molekul glukosa. Glukosa ini mengalami proses glikolisis akan melepaskan 2 asam pirufat, 2 ATP, dan 2 NADH. Tahap selanjutnya, asam pirufat ini akan melepaskan 2 CO2 dan menghasilkan molekul yang ditunjuk oleh nomor 1. Molekul yang ditunjuk oleh nomor 1 ini adalah asetaldehid. Kemudian asetaldehid ini akan direduksi oleh 2 NADH. Setelah mengalami reduksi, asetaldehid akan berubah menjadi etanol, sedangkan 2 NADH akan menjadi 2 NAD+. Dengan demikian, berdasarkan bagan ini kita bisa melihat bahwa nomor 1 adalah asetaldehid, kemudian nomor 2 adalah CO2, lalu nomor 3 adalah etanol, dan nomor 4 adalah NAD+. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal nomor 5 ini adalah E. Soal nomor 6. Bila dalam tahap siklus Krebs dihasilkan 8 NADH dan 2 FADH2, maka setelah melalui transfer elektron akan dihasilkan ATP sejumlah. Untuk menjawab soal nomor 6 ini, kita perlu mengetahui terlebih dahulu tinjauan energi dalam respirasi. Dalam peristiwa respirasi, 1 NADH akan menghasilkan 3 ATP setelah mengalami transfer elektron. Sedangkan 1 FADH2 akan menghasilkan 2 ATP setelah melalui transfer elektron. Di soal disebutkan bahwa dalam tahapan siklus Krebs dihasilkan 8 NADH dan 2 FADH. Berarti 8 NADH dikalikan dengan 3 ATP sama dengan 24 ATP, dan 2 FADH dikalikan dengan 2 ATP sama dengan 4 ATP. Dengan demikian total ATP yang dihasilkan dari 8 NADH dan 2 FADH adalah 28 ATP. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal nomor 6 ini adalah C. Soal nomor 7. Perhatikan gambar berikut ini. Proses yang terjadi di X adalah gambar yang ditunjukkan pada soal nomor 7 ini terkait dengan proses fotosintesis. Untuk menjawab soal nomor 7 ini, kita lihat pembahasan sebagai berikut. Proses fotosintesis dibedakan menjadi 2 tahap utama. Yang pertama adalah reaksi terang yang terjadi di tilakoid atau grana. Reaksi terang ini adalah reaksi yang memerlukan cahaya. Dan yang kedua adalah reaksi gelap yang terjadi di stroma, yaitu reaksi yang tidak memerlukan cahaya. Reaksi terang dibedakan menjadi 2 lintasan. Yang pertama adalah lintas siklik, dan yang kedua adalah lintas non-siklik. Pada lintas siklik ini diperlukan PS1 atau fotosistem 1, atau disebut dengan P700 dan menghasilkan ATP. Sedangkan lintas non-siklik melibatkan fotosistem 1 atau P700 dan fotosistem 2 atau P680. Hasil dari lintas non-siklik ini adalah ATP, NADPH2, dan O2. O2 ini dihasilkan dari peristiwa fotolisis air atau pemecahan air. Sedangkan reaksi gelap terjadi dalam 3 tahapan utama. Yang pertama adalah karboksilasi, yang kedua adalah reduksi,
Dan yang ketiga adalah regenerasi. Hasil dari peristiwa reaksi gelap ini adalah glukosa. Sekarang kita kembali ke soal. Proses yang terjadi di X adalah, X ini adalah gerhana, dan gerhana ini merupakan tempat terjadinya reaksi terang, baik lintas siklik maupun lintas non-siklik. Dan di gerhana ini terjadi peristiwa fotolisis air. Oleh sebab itu, jawaban yang tepat untuk soal nomor 7 ini adalah A. Soal nomor 8. Tahap-tahap dalam siklus Calvin adalah sebagai berikut. 1. Terjadi pengubahan NADPH menjadi NADP+. 2. Fiksasi CO2 oleh RUBP. 3. Terjadi pembentukan DPG. 4. Terbentuk glukosa. Dan 5. Terbentuk PGA. Urutan tahapan siklus Calvin yang benar adalah, untuk menjawab soal nomor 8 ini, kita lihat pembahasan berikut. Sekarang kita akan membahas tentang reaksi gelap fotosintesis atau siklus Calvin. Peristiwa siklus Calvin ini terjadi di stroma. Di stroma terdapat molekul yang disebut dengan Ru5P. Pertama, Ru5P ini akan mengalami fosforilasi, yaitu mendapatkan P dari ATP. Sehingga ATP ini akan memberikan 1P-nya kepada Ru5P, maka ATP ini akan berubah menjadi ADP. Sedangkan Ru5P akan menjadi RUBP. Tahap selanjutnya, RUBP akan mengikat CO2 dalam peristiwa karboksilasi atau fiksasi CO2. Ketika RUBP mengikat CO2, hasilnya adalah molekul yang berkarbon 6 yang bersifat tidak stabil. Selanjutnya, molekul berkarbon 6 yang tidak stabil tadi akan pecah menghasilkan 2 APG. APG ini akan mengalami fosforilasi, yaitu menerima 1P dari ATP. ATP yang telah memberikan 1P-nya kepada APG akan menjadi ADP. Sedangkan APG yang telah menerima 1P tadi akan berubah menjadi DPG. Tahap selanjutnya terjadi peristiwa reduksi. Peristiwa reduksi ini melibatkan NADPH2. 2-DPG ketika mengalami reduksi akan menjadi 2-PGAL, sedangkan NADPH akan menjadi NADP+. Tahap selanjutnya, sebagian dari PGAL ini akan berubah menjadi Ru5P kembali dalam tahapan regenerasi. Dan sebagian PGAL akan diubah menjadi glukosa sebagai hasil dari reaksi gelap atau siklus Calvin. Sekarang kita kembali ke soal. Tahapan siklus Calvin yang benar adalah, kita mulai dari nomor 2, yaitu fiksasi CO2 oleh RUBP. Kemudian nomor 5, terbentuk PGA. Lalu nomor 3, terjadi pembentukan DPG. Kemudian nomor 1, terjadi pengubahan NADPH menjadi NADP+. Dan diakhiri dengan nomor 4, terbentuk glukosa. Dengan demikian, jawaban yang tepat untuk soal nomor 8 ini adalah D. Soal nomor 9. Berikut ini adalah tabel proses metabolisme di dalam sel. Proses katabolisme ditunjukkan oleh nomor. Metabolisme dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah katabolisme dan yang kedua adalah anabolisme. Katabolisme adalah reaksi pemecahan molekul kompleks menjadi molekul sederhana dan melepaskan energi.
Karena melepaskan energi, maka reaksinya disebut dengan reaksi eksergonik. Contoh dari peristiwa katabolisme ini adalah respirasi, baik respirasi aerob maupun respirasi anaerob. Secara umum, respirasi aerob dibedakan menjadi 4 tahap utama. Yang pertama adalah glikolisis, yang kedua adalah dekarboksilasi oksidatif asam pirufat, kemudian yang ketiga adalah siklus Krebs, dan yang keempat adalah rantai transfer elektron. Kemudian anabolisme adalah reaksi penyusunan dari molekul sederhana menjadi molekul kompleks dan memerlukan energi. Karena memerlukan energi disebut dengan reaksi endergonik. Contoh peristiwa anabolisme adalah fotosintesis dan kemosintesis. Sekarang kita kembali ke soal. Proses katabolisme ditunjukkan oleh nomor, kita lihat nomor 1, tempat terjadi adalah sitoplasma. Substratnya adalah C6H12O6 atau glukosa. Hasilnya 2 ATP, 2 asam pirufat, dan 2 NADH. Reaksinya adalah eksergonik. Nomor 1 ini adalah peristiwa glikolisis yang merupakan bagian dari tahapan respirasi. Sehingga nomor 1 ini merupakan contoh dari peristiwa katabolisme. Kemudian nomor 2, tempat terjadinya di mitokondria. Substratnya adalah asam pirufat dan hasilnya adalah asetil-CoA, CO2 dan 2 NADH. Kemudian reaksinya adalah eksergonik. Nomor 2 ini merupakan proses dekarboksilasi oksidatif asam pirufat yang juga merupakan salah satu tahapan dalam respirasi, sehingga merupakan bagian dari peristiwa katabolisme. Kemudian nomor 3, tempat terjadinya di matrik mitokondria. Substratnya adalah asetil-CoA dan hasilnya adalah 6 NADH, 2 FADH2, 2 ATP dan 2 CO2. Reaksinya adalah eksergonik. Nomor 3 ini merupakan peristiwa siklus Krebs yang merupakan salah satu tahapan dalam respirasi. Dengan demikian nomor 3 ini juga merupakan bagian dari katabolisme. Oleh sebab itu, proses katabolisme ditunjukkan oleh nomor 1, 2, dan 3. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 9 ini adalah A. Soal nomor 10. Pada percobaan Ingenhousz dalam proses fotosintesis, ke dalam air ditambahkan soda kue atau NaHCO3 bertujuan untuk menjawab soal nomor 10 ini, kita lihat terlebih dahulu percobaan Ingenhousz. Ini adalah rancangan percobaan Ingenhousz. Dalam rancangan percobaan Ingenhousz ini, di sini ada beker gelas. Kemudian dalam beker gelas ini kita masukkan air dan tanaman air berupa hidrila. Kemudian di sini dilengkapi dengan corong dan tabung reaksi. Ketika tanaman hidrila ini terkena cahaya matahari, maka tanaman hidrila ini akan melakukan proses fotosintesis. Dan salah satu hasil dari peristiwa fotosintesis adalah oksigen. Gelembung-gelembung oksigen ini akan naik menuju ke tabung reaksi, sehingga di tabung reaksi ini akan terkumpul gas-gas oksigen. Ketika kita tambahkan NaHCO3 ke dalam rancangan percobaan Ingenhousz ini, maka tujuannya adalah untuk menambahkan kadar CO2 dalam proses fotosintesis. Dengan demikian, jawaban yang tepat untuk soal nomor 10 ini adalah A. Penambahan soda kue atau NaHCO3 dalam percobaan Ingenhousz adalah untuk menambah kandungan CO2 dalam air. Demikian latihan soal dan pembahasan topik metabolisme. Semoga bermanfaat. Selamat belajar dan semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.